Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, sudah pada tidur belum? Mudah-mudahan sudah pada tidur ya yang lain ya. Ini supaya saya konsepnya ini tidak lupa untuk melakukan investigasi pada malam ini teman-teman. Saya kedatangan salah satu narasumber. Ini dari FPS. Perkenalkan namanya siapa? Nama saya Halim. Mas Halim ya. Mas Halim dari Jombang. Dari Jombang. Jadi begini pemirsa, ini ada kita menemukan data, ternyata memang yang disampaikan atau penyampaian media kemarin itu sangat luar biasa. Sebetulnya banyak yang mau saya buka, cuman kok ini privat. Kalau seandainya saya buka di sini, ini bisa jadi gempar dan mungkin saja bisa memunculkan yang namanya delik. Ya, kita tidak mau yang terlalu jauh dan terlalu berlebihan, tetapi kisi-kisinya saya akan buka ya masalah aset lembaga S, ya lembaga S yang kemarin sempat mau dicabut itu ya. Saya sampaikan di sini dan ini kebetulan ada Mas Halim ingin memberikan sebuah kesaksian bahwa Mas Halim juga ada di sebuah binaan lembaga S itu yang divisinya adalah untuk pengelolaan pengawasan aset. Nah, namanya apa itu tadi? FPS, Front Penjagaan dan Pelestarian Ajaran Thoreko Sidikiyah Indonesia. Oke, gitu. Dibuka apa enggak kira-kira? Dibuka ceritanya, teman-teman, dibuka ya. Dibuka ya. Tapi jangan kaget ya, ini belum yang masalah yang saat ini sedang berproses tentunya. Ini lebih mengerikan lagi soalnya. Ya. Ini jam berapa ini? Jam berapa ini Mas? 23, berarti jam 11 ya malam ini ya. Lanjut ya, buka ya. Jadi ternyata begini teman-teman. Tentang kasus kemarin yang sedang ramai itu ternyata betul kasus tersebut seandainya iya itu tidak murni. Seandainya salah itu urusan polisi, urusan kepolisian. Tetapi di balik itu semua ini ada sebuah agenda yang sangat besar. Tentu saya berbicara di sini membuka ini tidak sembarangan karena welcome musuh pasti orang yang tidak suka, tetapi saya sampai detik ini tetap menunggu dari pihak sana untuk mengkonfirmasi kebenaran itu, karena memang sampai detik ini pun belum ada yang ingin mengkonfirmasi atas statement-statement yang kita sampaikan kepada publik. Ya, belum ada dari pihak sana yang mengeluarkan apa yang tidak sependapat dengan statement saya, belum ada. Makanya ini coba saya sampaikan karena ini ada narasumber lagi, ini Mas Halim. Yang tadi saya sebutkan Mas Halim ini adalah salah satu yang mengawasi itu, termasuk audit juga Mas Halim. Jadi kan? Ya, sama tim lah. Sama tim ya, tim ada tim sendiri untuk audit masalah aset secara administrasi termasuk kayak sertifikat begitu. Nggih, ada. Cuman lebih ke kita itu lebih ke penjagaan dan pelestarian ajaran. Ya semuanya aset-aset itu kan ada aset dua, ada yang aset bergerak dan aset yang tidak bergerak. Aset yang bergerak adalah manusianya. Aset yang tidak bergerak adalah seperti bangunan, tanah begitu termasuk semuanya ya. Yang dimiliki oleh lembaga S ini. Nggih, yang atas nama lembaga S ini. Semuanya, nanti di daerah-daerah juga ada. Waduh, berarti ini sebetulnya konflik keluarga lembaga S ini dari dulu sebetulnya sudah lama? Sudah lama sekali. Kalau dilihat dari, kalau kita mau buka surat-surat tanah,
Itu saya punya datanya. Itu dimulai sekitar tahun 2000. Ya 2000, ada yang 2001 ada. Saya punya datanya lengkap. Lengkap semua data. Ada bahwa sudah dibalik nama tanpa sepengetahuan Mbah Yai. Tanpa sepengetahuan Mbah Yai. Banyak, Oke. saya punya datanya. Datanya banyak itu. Itu ada berapa sertifikat? Sekitar 60. 60 sertifikat 60 sertifikat. dibalik nama. Ada yang dibawa diminta tidak boleh, ada yang dibalik nama. Kalau yang dibalik nama sementara data yang saya dapat sekitar 24. Yang lainnya bisa juga tidak boleh diambil, ada yang sudah dibalik nama juga. Cuman sementara yang saya bawa ada sekitar 24, itu yang pasti itu. Kok nakal begitu ya? Saya pernah melihat channel yang sangat besar itu pernah mengupload masalah Mas Peci. Mas Peci ini katanya ini playboy. Narasi di situ di dalam video, nakal, menggadaikan aset untuk foya-foya, dihabiskan sama Mas Peci. Ini kalau menurut Mas Halim, Mas Peci sendiri itu apakah betul yang diceritakan oleh media? Menurut sepengetahuan panjenengan? Jauh dari itu, tidak mungkin lah. Tidak mungkin, tidak ada. Coba kalau bahkan ada, kalau ada dia nggadein aset, menjual aset malah tidak dilakukan. Makanya saya juga kaget ada narasi di sebuah channel, di channel Cokro atau apa itu, saya pernah dengar. Tapi kok ini berbalik arah ketika saya melakukan investigasi ini, malah saya dipertontonkan hal-hal yang menakjubkan seperti si Mas Peci ini punya pabrik rokok, Mas Peci ini punya klinik, Mas Peci ini punya hotel. Wah, ini menurut saya ini orang kaya loh ini Mas Peci ini. Orang yang masa dia kepepet masih ngadain sertifikat. Bahkan ini ketika panjenengan datang ke sini, saya diceritakan ini hampir tidak percaya, tetapi bisa dipertanggungjawabkan itu. bisa. By data ya? By data. Saya tidak hanya bicara saja, tapi saya punya data. Punya data. Kalau mereka mungkin ada yang bilang bahwa Mas Begi itu menggadaikan atas nama atau membalikkan nama, coba buktikan saja. Kalau saya berani saya buktikan karena saya punya data. Coba saya pengen sekilas diperlihatkan ke saya datanya seperti apa supaya saya nanti untuk menindaklanjuti live streaming ini saya lanjut, saya jadi punya apa ya, semangat gitu loh. Karena kalau tidak ada data nanti saya menyampaikan di sini salah juga. Itu yang diam-diam dibalik sertifikat tersebut. Ini ada berapa sertifikat? Ini kalau ini sementara 24, lainnya masih sementara ada. yang sudah ketahuan ini 24 ya. 24 sertifikat tanpa sepengetahuan oleh Mbah Yai. Masya Allah, keren sekali ya. Itu ada yang dibalik nama sama ibunya dan anak-anaknya. Kalau ukurannya yang mana ya? Ukuran? Oh, ukuran tidak ada. Tidak ada ya. Ini cuma nomor-nomor sandi dari BPN ya ini. BPN ya ini. Ya, itu ambil data dari BPN itu. Sumbernya ini dari Sumbernya BPN. Dari BPN. Data sertifikat tanah pesantren. Ini ada 2024. 24 sementara. Kalau ini apa ini? Itu nomor kapling desa. Oh, nomor kapling desa. Ya, perubahannya rata-rata tahun 2000, 2001. Tapi mayoritas tahun 2000. Itu mereka sudah lama sekali mengincar. Oh. Ya, itu. Oh, ini kok namanya lulu semua ya? Ya ini anak-anaknya. Iya, ini lulu sama si Indah Yuni, Indah Yuni ya, Indah Yuni. Oh iya. Indah Yuni sama Lulu. Kalau yang ini nama-nama apa ini? Narjo, kurang paham kalau itu. Keterangan peralihan hak milik. Keterangan peralihan hak dari. Hak dari ya ini yang punya. Iya yang punya ya. Oke. Bahkan tahun-tahun ini ada sebagian yang orangnya itu sebenarnya sudah meninggal sebelum tahun 2000. Tapi tahu bisa berpindah. bisa jadi lah. Ini saya bisa berpindah tangan. Iya, itu berpindah nama. Paham. Iya.
Makanya anehnya juga di situ. Saya juga kurang paham kok bisa. Ini ada data sekitar 24 Nggak kelihatan. Coba dua saya jangan crop ini. memang jangan sampai kelihatan sedikit aja. Oke ya ini. Oke ya. Ini sekitar 24 data. Ini sumbernya dari BPN. Sudah. Ini nanti tolong datanya panjenengan datanya kirim ke saya ya buat, Oke, buat kirim. nanti pegangan. Masih banyak lagi, cuman saya bawa 24. Nanti kalau memang 24. butuh lebih banyak saya kasih. Kebetulan yang di HP saya ini masih 24. 24. Aslinya ada banyak sekali. Itu dengan 60-an. ukuran Macam-macam. macam-macam. Jadi Tanah yang- bangunan apa tanah aja? Ada yang sudah bentuk bangunan. Contoh kalau jenengan kemarin kan pernah ke pesantren, nah, pesantren S, itu jenengan masuk itu hampir separuh itu sudah dibalik nama sama dia. Allahu Akbar ya Karim. Dan tidak hanya di situ, ada yang di daerah Puri, itu dibalik nama, ada yang di Kabuh. Kalau jenengan, Kabuh itu adalah tempat yang setiap kota kabupaten punya bangunan di situ. Ya, kalau di sini namanya Taman Torekot. Taman Torekot. Ya, Taman Torekot. Banyak sekali. Ada 60-an lebih. Cuman sementara data yang saya bawa Gila. sekitar 24. Gila. Kok bisa ya? Jadi rencananya ini memang sudah lama. Sudah puluhan tahun. Kasus sudah ini tuh sebetulnya memang dalam internal tuh sudah ramai sebetulnya. sebenarnya sudah ramai. Tetapi khusus untuk Mas Beki memang sekitar tahun Mas Beji itu. Mas Beki ya, itu sekitar tahun mungkin sekitar 2017 ke atas lah. Tetapi untuk soal sertifikat itu tadi memang sebenarnya tidak ada yang tahu. Jadi proses awalnya itu waktu jenengan kemarin ke sana interogasi atau investigasi itu kan ada lapangan dekat, ada tulisan monumen Hubul Waton Minal Iman itu. Nah, sebenarnya di situ itu bangunan sekolah itu mau dibongkar, dibuat bangunan semegah seperti yang di Kazakhstan kalau nggak salah. Lah, waktu mau dibangun, Busop waktu itu minta lihat nama sertifikat. Nah, waktu lihat nama sertifikat ternyata nama sertifikatnya sudah bukan atas nama sang guru. Tanpa Pengetahuan sepengetahuan. sang guru. Tanpa sepengetahuan semua itu. Iya, tanpa sepengetahuan semua. Dan Mbah Yai pun sudah pernah kok. Mungkin di YouTube sudah ada itu. Bahwa pernah cerita. Mbah Yai pernah cerita sendiri. Ada di YouTube ada itu. Tanpa sepengetahuan Mbah Yai. Pemirsa, berarti ini hanya kita saja yang kurang update. Karena itu sudah disajikan di publik ya lewat YouTube, lewat channel. Artinya karena ini ramai saja ya. Banyak orang penasaran. Makanya kita coba untuk melakukan investigasi. Ternyata banyak yang japri saya karena di channel saya itu kan tertera nomor ya. Ada nomor saya jadi semua orang bisa akses. Saya juga tidak kenal, sampai sekarang pun juga saya tidak kenal yang namanya, hanya kenal namanya kayak Mbah Yai itu. Mbah Yai saya tahu, cuman sampai detik ini pun saya tidak pernah ketemu. Dalam hidup saya belum pernah ketemu. Kita murni pure melakukan investigasi, ada yang japri termasuk saudara kita ini japri saya, akhirnya saya minta tolong untuk datang ke hotel. Oke, berarti ini dari pihak sana ini nggak ada konfirmasi. Tidak ada konfirmasi ke saya, ada kabar apa, padahal kita menunggu. Kalau mereka punya data, punya untuk mengklarifikasi, harusnya ya, kalau benar kenapa enggak ya? Okay. Nah, tapi kalau sampai di media-media kan katanya Mas Beki atau Gus Beki itu kan ngambil sertifikat Mas Beci. Beci. Mas Beci. Oh, Mas Beci. Beci. Katanya kan apa kemarin jual tanahnya, menjual sertifikat. Ya, buat foya-foya. Buat foya-foya dan macam-macam. Coba bicara fakta saja. Kalau Suruh di sini buktikan ya. suruh buktikan saja mana. Mana Kalau yang saya dijual, punya datanya. mana yang buat foya-foya. Ya. Ya karena juga ketika berbicara foya-foya Mas Peci ini dia nakal untuk royal segala macam di luar sana. Saya malah belum menemukan, malah ketika saya datang ke sini yang saya temukan itu malah yang wow seperti pabrik rokok. Surat-suratnya pun ada itu atas nama pemiliknya itu malah Mas Peci. Termasuk hotel ini. Okay. Ini Mas Peci. Hotel ini pemiliknya pun sama. Direkturnya ini Mas Peci. Artinya dari income sendiri saja kemarin omset rokok saja 10 miliar loh, Mas. Ngapain 10 jual-jual tanah sih? Ngapain jual-jual? Bayar pajak saja
itu bisa 3 miliar untuk bayar pajak. Nggih. Kalau seandainya untuk poyak-poyak, ngapain itu Mas Peci bangun-bangun untuk urusan kemanusiaan sosial? Dia menggerakkan juga termasuk pembangunan rumah yang layak huni itu ya, termasuk itu ya. Ini kan saya kadang-kadang ini ganjal, ini kok nggak masuk akal. Sebentar saya tak tarik nafas dulu, saya tak minum kopi. Ayo sambil di Mas kopinya. Ini Mas Anwar. Tadi saya bincang-bincang sama Mas Halim. Ya. Jenengan juga apakah salah satu tim atau di pengurusan saya itu? lebih ke ini di Lebih ke apa? media ya. Media. Ya, Media saya- apa? kalau Mas Halim itu di pusatnya di FPS. FPS. Lembaganya sama. Lembaganya sama. Nah, cuma saya di lembaganya di media informasi. Di media informasi. Tetap semuanya ada di lingkup lembaga S ya. Ya, Oke. Ada dalam pengawasan Bayai semua ya. ya pasti. Oke, bertanggung jawab itu ya. Jadi saya tadi ngobrol-ngobrol sama Kang Mas, yang disampaikan itu betul adanya. Ya, Jenengan seperti itu jenengan juga faktanya. tahu itu. Ya, saya tahu data-data semua yang dimiliki oleh Mas Halim. Dan Nah, saya nanti juga kalau jenengan nih mengikuti. wajah-wajah jenengan ditandain sama jin-jin teko ini nanti tambah musuh, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, saya juga sih musuhnya positif banyak. thinking aja. Bismillah saja lah ya. Bismillah saja. Nah, ini menyampaikan sesuatu kebenaran ya jangan kita mau diintervensi apapun itu ya. Jadi ini Mas Anwar ini juga salah satu saksi. Tahu. Bahkan kalau ini seandainya kita mau frontal, kita buka semua, kita bongkar semua malah jadi ruwet ya. Tambah ruwet. Ini ada yang kita belum buka, saya mendapatkan data bahwa banyak sekali, makanya saya Blokosuto bahwa mengenai permasalahan kemarin yang ramai ini tidak murni. Anda mau bilang apa? Saya bilang ini tidak murni. Wis to manuto Gus Arya, penak. Toh buktinya faktanya. Saya dicekoki data. Sampai saat ini saya menunggu konfirmasi dari pihak sana pun belum ada yang konfirmasi ke saya kebenarannya. Atau ada penyangkalan lah ya. Dia menyangkal, oh tidak Ani, tidak. Enggak ada yang seperti itu. Kayak Roma Irama begitu kan. Enggak ada. Tidak Ani, tidak. Jangan Ani, jangan. Enggak ada. Saya masih menunggu karena saya juga bingung. Mau nyari jin itu siapa juga saya nggak tahu. Yang disebut Jim Tama atau Jim Tomang itu saya juga nggak tahu. Yang jelas ini orang yang nggak kelihatan tetapi melakukan sesuatu untuk mengkabulkan 3 permintaan. Hahaha itu ya. Tapi secara diam-diam mengabulkan untuk dirinya sendiri mereka ya. Oke. Untuk diri dia sendiri. Bukan kalau untuk saya sih tidak apa-apa, kecipratan saya. Kalau saya tidak kecipratan apa? Jangan nggak kecipratan itu. Oh, sama sekali tidak, malah kena fitnah iya. Malah kena fitnah, masya Allah. Aduh. Coba sedikit ada pengalaman apa, cerita apa Mas Anwar? Tak dengerin. Apa yang itu? Hmm. Apa boleh diceritakan? Yang apa itu? Yang pertemuan itu. Apa Oh, terlalu yang vulgar? inisial B. B. Oke, sampaikan. Dengan ada apa dengan inisial B? Inisial B ini apakah masih dalam masuk struktur keluarga? Masih. Oke, sampaikan. Ada apa dengan inisial B? Jadi saat itu tahun 2019. Memang tahun 2019 itulah mulai boomingnya, viralnya bahwa Mas Bobi itu jadi tersangka. Peci. Mas Peci. Oh, Mas Peci jadi tersangka. Nah, dari situlah waktu itu jangankan orang luar dari lembaga S ini, jangankan orang luar, orang dalam sendiri pun tidak ada yang paham. Karena sudah terframing bahwa Mas Peci ini adalah orang yang apa tadi? Cabulan. Yang terframing sekarang inilah yang ada di luar. Dulu itu melanda. Poya-poya ngabisin harta. Iya, wis macam-macam, dan dulu itu tidak hanya di luar murid-murid ini, lembaga S ini. Tetapi di dalam pun seperti itu saat itu 2019. Lah, karena kondisinya seperti itu rame viral, maka saya memberanikan diri waktu itu mengajak Mas Anwar, karena saat itu juga pada saat itu tapi ya dekat Mas Anwar itu. Maka saya minta tolong karena saya mau menyelesaikan ini.
dengan inisiatif saya sendiri, tidak ada si A, si B dan sebagainya, tidak. Terus saya ajak dan waktu itu ketemuan di padepokannya. Di padepokannya ya di daerah sinilah. Daerah Jombang. Padepokan yang berinisial B, B, tersebut. ya. Inisial B ini bukan Mas Peci, bukan ya? Yang lagi proses hukum, bukan. Ini beda. Tetapi masih dalam struktur keluarga. Jin Tomang. Jin Tomang, nggak tahu Jin Tomang yang mana itu. Keluarga kan ada ponaan, ada itu nggak tahu lah ya. Oke. Lalu sampai padepokan itu bagaimana? Nah, dari situlah saya ngobrol-ngobrol. Karena saat itu yang mengaku dia itu adalah korban, ya saat ini yang diproses itu yang inisialnya MNK. Yang tadi, suara Ya, tadi. ya yang suara tadi, benar. Yang suara tadi, Yang suara tadi. cewek tadi itu ada suaranya ya. Ya. Oke, terus? Terus dari sana, karena ini saya pikir harus segera dibereskan, karena biar tidak berlarut-larut, saya saat itu mendatangi di padepokannya. Dari situlah saya ngobrol-ngobrol, gimana kalau si MNK ini dipertemukan dengan Oke. Mas Peci dan Mbah Yai. Oke. 3 orang. Nah, 3 orang itu ya. 3 orang. Dari situ saya ngobrol-ngobrol dan saya juga dapat informasi bahwa pihak MNK tidak mau datang kalau tidak disuruh dari inisial B itu tadi atau dari keluarganya. Oke. Tidak mau datang. Itu saya dapat informasi seperti itu. Maka saya ngobrol sama si inisial B itu tadi. Ngobrol, ketemu. Tatap muka bertiga. Tatap muka? Iya, tapi bukan Apa yang dikatakan sama inisial B? Izin. iya. Ya. Dari situ saya ngobrol bertiga sama Mas Anwar. Tatap muka ya, bukan ketatap muka. Mas Anwar ya. ikut waktu itu. Ya, Ikut, saya beneran? juga waktu Ikut, itu yang ikut. mengantar. Walah Mengantar. Saya saksi. kebetulan di Bali waktu itu. Oke, Waktu itu posisinya sebenarnya di Bali. Saya ditelepon Tapi segera merapat Ya. karena kondisi genting sekali gitu. Posisinya waktu itu di Bali jam 5 setelah jam 5 pagi. Mas Anwar ini saya telepon hari Jumat itu. Saya minta hari ini juga segera datang, langsung tak carikan tiket saat itu jam 9 pokoknya harus datang. Saya dapat langsung saat itu saya jemput di Surabaya langsung ke Ketemu. padepokannya. Ketemu inisial B. Ketemu inisial B tadi. Nah, tujuan saya di sana itu sebenarnya ingin segera selesai masalah ini yang lagi rame ini. Oke. Gitu. Waktu itu saya ngobrol, saya dapat informasi Mas. Ini inisial B, ini saya ngobrol sama orang yang inisial B ini tadi. Oke. Mas ngapunten, saya ini dapat informasi bahwa pihak yang dari MNK ini tidak mau datang kalau bukan jenengan yang meminta, menyuruh. Terus bilangnya dia, loh saya ini tidak kenal siapa dia. Ya sudah kalau memang tidak kenal, bagaimana kalau saya telepon kan? Oke. Tetap tidak mau, saya tidak mau. Seperti itu. Nah, kalau secara logika, secara penjiwaan, kalau memang kita ini orang warga dari murid Torekoh S tadi itu, harusnya kan apa susahnya nelpon? Bahkan cuman ngobrol saja apa susahnya daripada rame ini. Dari situlah saya timbul kecurigaan kok enggak mau. Setelah saya paksa waktu itu, barulah dia itu cerita. Inisial B. Ini SLB nih tadi. Ceritanya bagaimana? Dia cerita seperti ini. Karena saya paksa terus waktu itu untuk nelpon atau saya yang nelpon tetap tidak mau. Bahkan saya waktu itu sudah siap bahwa saya untuk jemput MNK di daerah Jawa Tengah waktu itu. Sudah siap saya berangkat waktu itu. Tapi ya tetap tidak mau. Saat itu barulah si B ini cerita. Sebenarnya saya itu sudah dapat masukan untuk permasalahan ini. Gitu. Masukannya adalah hancurkan, habiskan Siddiqiyah. Allahu Akbar. Nanti timbulkan lagi Iya, yang iya, baru. iya, iya. Ini bener ini. Bener, Bukan fitnah. bukan. Mas Anwar, Ya, seperti itu adanya. demi Allah ini. Nggih. Pernah dengar Demi sendiri? Allah itu. Astagfirullahaladzim. Inisial B mengatakan bubarkan Siddiqiyah. Iya. Habiskan, hancurkan Opsi Siddiqiyah. itu, Gus. Bahaya nih Ras live ya. Bahaya apa enggak ini ya Allah. Dia memang ada beberapa opsi. Itu opsi pertama. Terus ada opsi lagi, tenggelamkan satu orang, tinggalkan satu orang atau tenggelamkan satu orang, dan biarkan seluruh penumpang dalam kapal ini tetap berlayar. Dan tidak cerita siapakah satu orang ini. Tidak cerita. Terus saya dedes itu apa bahasa Indonesia ini?
dipaksa kan gitu. Untuk terus terang itu Ya namanya terus bebas. terang, bagaimana kan seperti itu. Saya paksa terus, baru terus dia bilang ini, buat apa mempertahankan nama Sidikiyah? Kan gitu. Kalau apa yang dilakukan tidak sesuai dengan namanya, maka harus dihabiskan dulu, harus dihancurkan dulu. Nanti timbulkan Sidikiyahnya ini. Sidikiyahnya ini. Baru timbulkan lagi yang baru. Terus saya tanya, loh ngapunten, nahkodanya kan masih ada. Mbah Yai ini masih ada, kenapa tidak tanya dulu? Saya tanya seperti itu berulang-ulang, jawabannya tetap sama. Buat apa mempertahankan? Loh padahal yang dulu mendiri, bukan yang mendirikan waktu itu, apa ya, menghidupkan lagi Sidikiyah. Begitu susah payahnya Mbah Yai itu tahun 59 sampai sekarang itu, waktu itu masih muda aja susahnya seperti itu. Apalagi sekarang Mbah Yai itu sudah sepuh dan sudah tidak sefit dulu. Saya sudah bilang seperti itu, tetapi jawabannya pun tetap sama. Sampai tak bilang gini, napa jenengan mboten kepingin mirsani Mbah Yai itu dalam masa tuanya, apa yang dicita-citakan itu berhasil. Sampai apa enggak tanya dulu, maka jawabannya tetap sama. Buat apa mempertahankan? Maka hancurkan dulu, habiskan dulu, nanti baru timbulkan lagi yang baru. Saat itu saya langsung kaget. Bahkan saya itu sampai sempat sakit. Kok bisa seperti ini? Ya Allah. Dari situlah mulai terkuak semuanya, blueprintnya seperti apa. Karena saat itu belum ada, masih jarang. Bahkan mayoritas murid di Thoreko Sidikiyah ini belum ada yang paham. Dulu itu jangankan orang luar, murid-murid aja mayoritas masih berpaham seperti sekarang ini, Mas Peci ini di framing seperti ini. Jangankan orang luar, murid-murid saja masih seperti itu. Terkuaknya dari sinilah mulai terkuak. Ini blueprintnya. juga ada murid-murid lembaga S ini juga termasuk karena mendapat pengaruh dari keluarga itu, Ada, akhirnya membenci Mas Peci ya ada, banyak. Ya kalau banyak ya enggak, ya lumayan lah. Ada, tapi Ada. karena terhasut itu Iya, ya. ada terhasut. Ada. Dahsyat sekali ya yang namanya fitnah. Mungkin 200 ada lah, 200 orang. 200 Karena orang. memang sejak tahun 2000 itu Mas Peci ini sudah di framing jelek. Dan jarang mengkonfirmasi ya. Jarang mengkonfirmasi. Jangankan hanya Mas Peci. Ya, ibundanya Pertama mungkin karena pertimbangannya banyak image. Kedua, enggak salah ngapain ditangkepin kan gitu. nggih.